Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu kembali dengan saya di channel Pangeran Surya Putung. Gimana kabarnya teman-teman, sehat? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, dilancarkan semuanya teman-teman ya. Oke, saya akan membahas ya tentang alamat-alamat atau kaji-kajian ya atau yang didapat ya oleh Satrio Piningit ya teman-teman ya. Jadi Asma melihat sesuatu ya dan melihat seorang ulama ya teman-teman ya. Dan SH titik-titik RO ya teman-teman ya. Menyambut kedatangan sosok ulama tersebut ya, yang berkelabu di pantai yang berlabuh ya di pantai titik-titik yang saya sebutkan dalam kebangsaan Indonesia yang diwakili seorang Siti titik-titik, dipublikasikan oleh seorang sosok ulama ya teman-teman ya, karena kedahsyatannya alam yang sangat-sangat ditunggu oleh manusia ya. Sebab itulah seorang sosok ulama tersebut bergerak di atas laut yang berombaknya lembut ya, seperti di ayun. Namun seketika itulah ada sosok cahaya yang menyelimuti awan, dan di situ sosok ulama tersebut ya kebingungan karena kadar itu terlalu menipis jika itu menyelimuti awan. Sebab ada condong-condongnya para raja yang selalu mengintai alam ke dunia. Ada kemampuan yang berbeda-beda. Tak semua orang zaman dulu itu sakti ya teman-teman ya. Kesaktian zaman dulu itu adalah kejujuran dan keyakinan yang matang ya. Dan juga Satrio Piningit ya teman-teman melihat ya ada sesuatu di bukit salju ya. Seperti nggak saya sebutkan, di waktu datangnya hujan salju ada telapak seperti nggak saya sebutkan juga di atas bukit ya. Di atas bukit salju, namun ada kemungkinan besar itu petunjuk untuk turunan yang menanjak ke arah barat ya. Yang sering terjadinya salju itu bergoyah dan longsor ya pelan-pelan ya teman-teman ya. Karena alam di sana pun mulai goyah dengan sendirinya tanpa adanya yang menggerakkan ya. Yang SP bingungkan adalah ada sesuatu yang istimewa ya, tapi tak terlihat. Sangat disayangkan ya, sebab susunan yang menggetarkan bukit salju itu sangat lembut ya teman-teman ya, yang diupayakan oleh nggak saya sebutkan di sebuah petilasan para wali ya, di sebuah bukit salju tersebut. Di situ ada makom para wali atau ulama ya teman-teman ya, yang tertimpa salju yang tinggi bukit saljunya. Dan juga pemomongnya Satrio Piningit yang memberikan suatu gambaran ya ke Satrio Piningit di batu yang sangat besar ya. Beliau menulis ya di batu tersebut, dan ada satu buah batu besar lagi ya. Terus beliau membersihkan batu tersebut, dan setelah itu pemomongnya menunjukkan jarinya ke atas ya, ke arah langit. Dan pemomongnya habis itu berjalan sambil bersenandung ya atau bernyanyi ya teman-teman ya, melantunkan ya sholawat badar ya. Jadi menunjuk ke atas, melantunkan sholawat badar ya yang sangat fasih ketika melantunkan sholawat tersebut, sehingga ada getaran dari bumi yang ikut bersalawat sambil mendayungkan bumi tersebut ya. Namun pamombongnya tak cemas ketika bumi itu mendayung seperti air laut ya, bergerak ya. Sebab itu hanya sebuah kajian para ulama-ulama atau wali yang sangat keras dalam mengajarkan sebuah peribahasa ya teman-teman ya. Karena sesungguhnya Allah itu maha melihat apa saja yang sedang kita jalankan di atas bumi. Kajian yang sangat dahsyat untuk para ulama atau para wali ya, yang seperti diguncangkan di alam bumi yang sangat nyata. Sehingga para ulama tersebut tahu atas hak ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman ya. Dan di situ juga ada sosok perempuan ya, Siti ya teman-teman. Nggak saya sebutkan Siti siapa, melepaskan gelang berlian putihnya yang sangat cantik dan bagus dipandang ya. Jadi memakai suatu gelang ya. Namun beliau dilepas gelang itu dilepas ya. Dan setelah dilepas digenggam, setelah itu berubah menjadi senjata yang sangat tajam ya. Dan kemilau setelah menjadi pedang. Lalu dipasrahkan ke SP ya. Jadi gelang di ini jadi perwujudan seperti pedang ya teman-teman ya. Sambil berkata ya muji batil fidunya. Dan seorang sosok Siti tersebut memberikannya itu untuk SP ya. Dan itu sudah menjadi hakmu SP katanya.
Dan jadilah orang yang bertanggung jawab dalam melakukan sesuatu apapun itu katanya. Sebab mulutmu bisa seperti pedang, bisa seperti berlian, bisa seperti gelang katanya. Yang artinya janganlah kamu sembarang mengucap tanpa sesuatu katanya. Terkecuali tak disengaja, sebab manusia itu hanya butuh kebagusan dalam ilmu ya. Tapi tak tahu bagaimana cara untuk menjadikan ilmu itu yang berguna dan bermanfaat ya teman-teman ya. Ada kalanya orang itu merasa hebat tapi lupa akan maksudnya dari ciptaannya ya. Dan juga SP melihat ada sebuah seperti istana megah ya, bangunannya seperti masjid besar ya teman-teman ya. Miliknya Ratu titik-titik nggak saya sebutkan, dan SP pun bertamu ke beliau ya. Dengan alasan saya sengaja ingin berkunjung ke tempatnya sang ratu ya. Dan ratu pun mempersilahkan masuk dan SP diajak keliling di seluruh tempat ya. Sambil berbicara tentang sejarah, dan SP memancing obrol-obrolan dari sang ratu ya teman-teman ya. Agar obrolannya keluar semua ya, karena SP ingin tahu seperti apa sosok ratu tersebut. Beliau sangat bijak dan kata-katanya sangat sopan dan terlatih dalam bahasa sangat terlatih dalam berbahasa dan sangat bijak ya. Berjalan berdampingan pun beliau juga jaga jarak ya teman-teman ya. Karena kata beliau bukan muhrim dan saya hanya menemani Anda karena Anda adalah tamu saya, kata sosok ratu tersebut ya. Beliau bicara pun tak memandang mata atau saling tatap, karena beliau juga jaga kehormatan sebagai seorang wanita ya, bukan karena beliau ratu ya teman-teman ya. Itu berjalan di sekeliling rumah pun pakai adab beliau didampingi pelayannya. Dan juga ada SP ya, dan juga SP melihat seorang laki-laki, nggak saya sebutkan namanya ya, yang sedang membetulkan sebuah perahu di atas air es. Saya nggak tahu itu maksudnya gimana ya, untuk berpergian jauh ke arah Timur Tengah ya, lewat terowongan yang bertembus ke Timur Tengah tersebut. Namun di situ seorang sosok lelaki tersebut melakukan sesuatu untuk berlindung ya, untuk berlindung untuk anak laki-lakinya ya. 3 anak dari jadi punya anak angkat ya, 3 berlindung untuk anak laki-lakinya, 3 anak dari binatang-binatang kecil di bawah tanah katanya ya. Sehingga sosok laki tersebut tak memikirkan ya tubuhnya sendiri ya teman-teman ya. Tak memikirkan tubuhnya sendiri, beliau lebih mementingkan 3 anak tersebut ya. Bagaimana 3 anak tersebut bukan anak kandungnya. Sampai-sampai istrinya berkata, pelindung untukmu sendiri mana? Dan pada malam harinya SP datang lalu memberikan pelindung untuk beliau sambil berkata, pergilah sekarang, nanti sampai sana subuh katanya. Dan sosok laki tersebut bilang, tidak mungkin, anak muda perjalanannya lumayan. Nah, sosok laki tersebut tak mengenali ya SP ya. Dan sosok laki tersebut bilang, kamu siapa? SP menjawab ya, aku anak nakal yang tak berbakti, kata SP ya. Kata sosok laki tersebut, kamu baik, aku yakin itu. Dan SP bilang ya, kalau kamu menilaiku baik, pergilah sekarang. Nanti setelah sampai kabarkan saja, kata sosok laki tersebut. Kabarkan lewat mana anak muda? Kata SP, lewat syahadat 3 kali ya. Akhirnya sosok laki tersebut itu langsung berangkat tanpa berpikir ragu, karena sudah yakin ya siapa SP, dan meski tak mengenalinya ya. Oke, buat teman-teman semua ya, saya mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata atau pengucapan ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa menjadikan sebuah kajian-kajian ya, masukan yang baik, daya pandang spiritual seseorang yang nggak sama ya teman-teman ya. Kita ambil yang baik-baiknya, kita buang yang buruknya ya. Jadi anggap aja sebagai dongeng, nggak bisa dipercaya 100% ya. Nggak bisa dipercaya 100%. Dan juga bukan bahan perdebatan ya teman-teman ya. Kalau nggak suka atau beda ini ya, mending di skip aja lah, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, makasih juga yang udah like dan subscribe ya. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, dilancarkan semuanya ya teman-teman ya. Oke, segitu aja dulu, nanti kita kembali lagi ke bagian-bagian selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.